Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, begini firman Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-4 saya bacakan. Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 3 hal ini saudara-saudara yang harus ada pada kita juga. Yang pertama adalah biar hati kita diterangi. Diterangi oleh apa? Oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga hidup kita berubah. Nah, saya percaya kalau hati kita diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka perilaku kita juga pasti benar. Kehidupan kita juga pasti benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu kehidupan kita itu dikendalikan oleh hati. Bagaimana isi hati kita, begitulah perilaku kita. Begitulah juga perkataan kita. Begitulah juga pikiran kita. Dan juga begitulah perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau hati kita diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Itulah hidup di dalam terang. Yang kedua, saudara, dikatakan di sana mengecap karunia sorgawi. Apa itu karunia sorgawi? Itulah karunia Roh Kudus. Saudara dan saya kalau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau serius, bukan mustahil kita akan diberikan karunia sorgawi. Karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Itu sudah bisa baca di dalam 1 Korintus 12. Ada 9 macam karunia yang utama dari Roh Kudus. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ya, dan lain sebagainya, saudara. Ada 9 macam di sana. Nah, karunia ini bisa diberikan kepada kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mempermuliakan Tuhan dalam pelayanan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para rasul. Orang sakit disembuhkan, bahkan mati juga dibangkitkan. Mujizat terjadi. Itu menyertai pelayanan rasul-rasul, sebab mereka mendapatkan karunia surgawi atau karunia roh itu. Apakah saudara dan saya bisa seperti itu? Jawabannya bisa, saudara. Asal kita serius. Mari kita serius ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, jalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Maka Tuhan bukan mustahil memberikan karunia sorgawi ini untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Apa ini, saudara? Ya, pekerjaan Roh Kudus selanjutnya selain memberikan karunia Roh Kudus, dia juga membuat kita mampu menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa, saudara? Bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa ini, saudara, buah roh? Buah roh itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan juga, tetapi dalam perbuatan. Jadi perilaku kita adalah perilaku yang indah. Karena saudara-saudara, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghasilkan, bahkan memberikan buah itu, buah Roh Kudus itu. Sehingga saudara, lewat kehidupan kita yang mempermuliakan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita bisa membawa banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Bisa menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita menginjil, bukan hanya lewat perkataan tapi lewat perbuatan. Puji Tuhan. Nah, saudara, biarlah 3 hal ini ada pada kita. 1, biar hati kita diterangi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. 2, biar kita mendapatkan karunia Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, biar kita menghasilkan buah roh untuk mempermuliakan Tuhan juga, tetapi lewat perbuatan. Baiklah, saudara, sampai di sini renungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah 3 hal ini kami memilikinya. Bantulah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat menjadi pelaku firman, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Sobat Maestro. Tuhan memberkati. Amin.